ancaman. Ingat, orang yang melakukan bid'ah sangat besar ancamannya. Man ahdasa hadasan aw awa muhaddasan fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru ataupun mendukung pelaku yang melakukan bid'ah itu, maka fa alaihi la'natullah. Maka tertimpa kepadanya itu laknat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Summa na'udzubillah. Anna sahibal bid'ah alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya pelaku bid'ah baginya dosa bid'ahnya dan baginya dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat. Ini pernah kita singgung, kalau saya istilahkan MLM dosa. Ya, ahli bid'ah itu atau bid'ah itu di antara keburukannya adalah MLM dosa. Jadi bukan cuman mendapatkan dosa bid'ahnya saja, tapi orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai akhir zaman itu yang mendapatkan dosanya adalah yang pertama kali menjadi trendsetternya. Ya, pengikut-pengikutnya juga dapat dosa. Nauzubillah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin sauman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan, jihadnya tak diterima, wala sarfan wala adlan. Perbuatan dia meninggalkan dosa, sarfan namanya. Perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, adlan namanya. Wala sarfan wala adlan, tak diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajib, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah menengok tepung? Pernah menengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kan udah jadi pepatah Melayu, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Cobalah tarik rambut dari tepung. Ringan kan? Coba tarik duri ikan dari leher. Coba tarik anak panah dari perut. Masuk anak panah atau mata kail pancing. Kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang mahmudah atau lebih populer dengan bid'ah hasanah, dan ada bid'ah yang mazmumah atau bid'ah dhalalah. Apa bawabitnya? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Kalau perbuatan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dia masih sesuai dengan sunnah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah mahmudah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmumun, maka dia tercela atau bid'ah dhalalah. Kullu ma sidra anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul qur'anil karim min qaulin aw fa'lin aw taqririn mimma yaslu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Nah, jadi setiap segala sesuatu yang bersumber langsung dari nabi selain Quran ini. Nah, baik itu ucapan sunnah, perbuatan sunnah, ketetapan sunnah, dan sah menjadi dalil untuk hukum syara. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Para ulama itu mengatakan begini, bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah dhalalah, dan yang sesat pasti masuk neraka. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya?
tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khotbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Cintai sunnah, itulah jalan surga. Cintai sunnah, karena itulah harga iman kita kepada Allah. Karena itu yang akan menjadikan iman kita kepada Allah diterima secara sempurna ketika ngikutin sunnah. Jadi pentingnya dalam kehidupan seseorang yang beriman, ketika dia belajar dari penyesalan orang, ketika sudah berkalang tanah, jangan sampai ya hidupmu jauh dari tuntunan sunnah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh kamu untuk mengamalkan sunnah, kamu yang butuh sunnah supaya kamu benar kedudukannya di hadapan Allah. Khotbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Maka kemudian kalau ada orang ketika dia sudah mengerti tentang sunnah, kok sampai meninggalkan sunnah, berarti punya kemiripan sifatnya dengan orang Yahudi. Diberikan oleh Allah sunnah yang sempurna mengatur dalam kehidupan kita, tapi ngorek-ngorek yang bukan sunnah. Dan itu yang akan menjadi penyesalan ketika kita berkalang tanah. Coba kalau kami dulunya itu ngikutin Rasul, jangan remehkan sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sejelek-jelek perbuatan yang mempunyai akibat masuk neraka. Yaitu Nabi mengatakan sejelek-jelek perbuatan adalah hal yang baru. Setiap yang baru adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Ini adalah hadis tentang bid'ah. Menambah-nambah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, di hadapan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Khotbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khotbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Al-i'tiraf bil haqq afdal min at-tamadhi bil batil. Mengakui kebenaran lebih mulia berbandingkan mempertahankan diri dalam kebatilan. Kadang-kadang orang mempertahankan pendapatnya yang batil karena malu. Dia nampak hujahnya orang lain lebih kuat, tapi karena dia takut dipermalukan, aku profesor. Nah, contohnya, aku. Kalau mengaku salah, nanti orang tak hormat kepada aku. Dalam demikian, pendapat yang batil dipertahankan.
maka hal ini adalah satu kekeliruan. Mengakui kebenaran lebih utama, lebih mulia berbandingkan mempertahankan perkara yang batil. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, barang siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, sunnah petunjuk Nabi SAW adalah perahu atau kapal Nabi Nuh. Siapa saja yang menaikinya melaksanakan petunjuk Nabi pasti akan selamat, sedangkan yang menyelisihinya pasti akan tenggelam. Dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup, yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silahkan jawab.